Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nazla Nugraha, Muhammad Abi Syahkoto, Sheila Norika, dan Farah Fauzia Safitri. Di sini kami akan memaparkan tugas kelompok kami yang berjudul Analisis Usaha Keripik Pisang di Tengah Pandemi COVID-19. Hantaman virus corona tak hanya memukul sektor pariwisata dan turunannya. Dunia usaha pun tertekan. Pengusaha tidak bisa mendapatkan bahan baku untuk melanjutkan produksi. Keterbatasan bahan baku rata-rata terjadi sampai Maret 2020. Virus corona atau 2019 nCoV pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di Cina pada akhir tahun 2019. Pandemi ini berdampak pada perlambatan ekonomi global yang mulai dirasakan di dalam negeri. Menurut informasi dari beberapa sumber, sektor usaha makanan dan minuman merupakan salah satu sektor usaha yang berpotensi dapat memperoleh keuntungan di tengah pandemi virus corona ini. Keripik pisang dapat dijadikan salah satu usaha yang menguntungkan di tengah pandemi. Keripik pisang merupakan camilan yang sudah tidak asing di masyarakat. Proses pembuatan keripik pisang tergolong mudah dan bahan baku utama mudah didapat, menjadikan makanan ringan ini memiliki harga yang terjangkau. Keripik pisang merupakan produk olahan dari buah pisang dengan rasa yang gurih, manis, dan dapat dipadukan dengan berbagai varian rasa. Buah pisang memiliki manfaat yang baik bagi tubuh dengan mengandung karbohidrat, berbagai vitamin, serat, dan mineral lainnya. Keripik pisang memiliki daya tahan yang cukup lama. Produk dapat dikemas dengan berbagai ukuran, dengan kemasan yang sederhana namun tidak mengurangi rasa dan nilai dari keripik pisang tersebut. Produk keripik pisang ini dapat dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, sehingga untuk memasarkan keripik pisang akan lebih mudah. Di tengah situasi pandemi seperti ini, lebih cocok dipasarkan secara online melalui berbagai media sosial. Pada situasi seperti ini, banyak orang yang aktif di media sosial, sehingga peluang untuk mendapatkan pelanggan baru akan semakin besar. Promosi dapat dilakukan dengan ilustrasi yang menarik dan testimoni dari pelanggan. Selanjutnya, masuk kepada proses produksi. Proses produksi untuk membuat keripik pisang diperlukan bahan yang pertama, pisang, lalu ada minyak goreng, garam, dan bumbu. Selanjutnya, ada alat yang perlu digunakan dalam membuat keripik pisang ini. Yang pertama, para perlengkapan penggorengan seperti wajan, spatula, pencapit, lalu ada pisau, kompor dan gas, wadah, serta plastik untuk pengemasan. Lanjut untuk cara membuat. Cara membuatnya yang pertama, pilih pisang muda untuk membuat keripik pisang. Yang kedua, beri garam pada wajan yang telah diisi air bersih dan aduk sampai tercampur merata. Yang ketiga, kupas pisang, iris tipis, dan masukkan ke dalam wajan yang berisi larutan air garam. Yang keempat, jika sudah, angkat irisan pisang sari larutan garam tersebut dan masukkan ke dalam penggorengan yang telah berisi minyak goreng dan telah dipanaskan. Yang kelima, saat proses penggorengan, pisang diaduk agar merata kematangannya. Yang keenam, jika sudah kecoklatan, maka angkat pisang dan tiriskan. Tunggu sampai dingin lalu diberi varian bumbu. Dan yang terakhir, kemas ke dalam kantong plastik secara rapi dan keripik pisang siap untuk dipasarkan. Selanjutnya, ada biaya produksi. Biaya produksi ini telah kami analisis dengan dampak dari COVID-19 ini. Yang pertama, itu ada pisang. Pada persediaan awal bahan baku itu 60.000, lalu pembelian bahan baku sebesar 1.260.000, lalu bahan baku yang siap digunakan itu 1.320.000, dan terakhir penggunaan bahan baku itu menggunakan sekitar 1.140.000, sehingga persediaan akhir untuk pisang 180.000. Lalu untuk bumbu. Untuk bumbu sendiri, persediaan awal bahan baku sebesar 75.000, lalu ada pembelian bahan baku sebesar 255.000,
Yang ketiga ada bahan baku siap digunakan sebesar 330.000 dan untuk penggunaan bahan baku itu sebesar 270.000. Sehingga pada persediaan akhir untuk bumbu sebesar 60.000. Yang selanjutnya biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja sendiri dibagi yang pertama untuk pegawai produksi. Pegawai produksi ini berjumlah 20 orang. Untuk masuk hari kerja wajib dibayar sebesar 80.000 dan masuk saat cuti PSBB sebesar 100.000. Lalu ada pegawai administrasi sebesar 2 orang, pegawai pemasaran 2 orang, sehingga untuk biaya gaji OP sesungguhnya itu 2 juta, biaya gaji administrasi dan umum 5 juta, biaya gaji pemasaran 5 juta, dan ada juga intensif sebesar 24 juta, sehingga gaji dan upahnya sebesar 57.880.000. Selanjutnya ada biaya operasional. Biaya operasional ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, biaya penjualan dan pemasaran yang jika ditotalkan itu mencapai 50.681.800. Ini mencakup biaya pengemasan, gaji tenaga kerja produksi dan pemasaran, biaya pemasaran, ongkos kirim penjualan, biaya penyusutan peralatan penjualan, dan biaya lain-lain. Yang selanjutnya ada biaya administrasi yang mencakup biaya sewa tempat, gaji tenaga kerja administrasi, biaya administrasi lain-lain dengan total 7.900.000, sehingga jumlah biaya operasional sebesar 58.581.800. Selanjutnya ada pendapatan per bulan. Pendapatan per bulan ini kita hitung dari per hari. Diestimasikan per hari itu kita menjual sekitar 90 bungkus dengan harga jual per bungkusnya adalah 25.000, sehingga penjualan per hari itu mendapatkan 2.250.000. Jika dikalikan 30 hari yang mana menjadi penjualan per bulan akan menjadi 67.500.000. Lalu untuk laba bersih itu hasil pengurangan dari penjualan bersih dikurangi biaya bahan baku lalu dikurangi biaya operasional, sehingga total dari laba usaha bersih adalah 7.508.200. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT itu yang pertama strength, yaitu kekuatan. Harga keripik pisang ini terbilang cukup murah, lalu bisa dijangkau oleh banyak kalangan. Dan yang ketiga, jika mengutamakan kebersihan dan kehigienisan, maka kualitas produk akan terjamin dan akan tahan lama. Lalu yang keempat, memiliki berbagai varian rasa. Dan yang kelima, keripik pisang merupakan camilan yang hemat dan praktis. Selanjutnya ada weaknesses, yaitu kekurangan. Kekurangan dari keripik pisang ini, produk mudah rusak apabila disimpan dengan cara yang salah seperti ditumpuk, sehingga produk keripik pisang ini akan mudah remuk. Yang ketiga ada peluang atau opportunities. Yang pertama, permintaan pasar akan keripik pisang semakin meningkat. Kondisi masyarakat yang konsumtif dan tertarik dengan olahan makanan. Lalu yang keempat, ada threats. Yang pertama, saingan antara pedagang dengan pedagang lainnya itu ketat dan meningkat. Lalu muncul produk baru dengan kualitas yang lebih unggul. Dan yang terakhir, harga dari bahan baku keripik pisang sendiri itu kemungkinan naik. Yang selanjutnya ada pengendalian biaya. Pengendalian biaya tersendiri itu yang pertama, membuat anggaran untuk pengeluaran. Membuat anggaran ini terkait estimasi pengeluaran usaha seperti kebutuhan air, listrik, dan sebagainya.
Kemudian, diakumulasikan setiap bulannya sehingga ditemukan total anggaran selama 1 tahun. Akan lebih baik jika dapat membuat asumsi penjualan setiap bulannya, sehingga dua estimasi tersebut akan mendapat gambaran apakah arus kasnya positif atau negatif. Dengan kata lain, apakah surplus atau merugi. Yang kedua, evaluasi antara anggaran dengan realisasi, yaitu dari catatan pengeluaran yang ada, dibuat perbandingan antara estimasi anggaran yang dibuat dengan biaya real yang dikeluarkan. Nah, dari sini akan mengetahui variansnya apakah positif yang berarti untung, lalu jika negatif maka artinya merugi. Dengan demikian, maka operasional usaha dapat berjalan dengan efisien jika antara anggaran dan realisasi sama atau realisasi lebih besar daripada anggaran. Yang selanjutnya, mencari alternatif sumber lain. Dari evaluasi yang dilakukan, akan diketahui apakah dapat menggunakan sumber lain dengan harga yang lebih bersaing, namun memiliki mutu yang sama baik. Jika dapat menemukan supplier yang memberikan diskon yang lebih besar, maka dapat melakukan penghematan biaya yang dapat meningkatkan profit. Lalu yang terakhir, cermat dalam berinvestasi. Keputusan untuk membeli mesin atau membeli bangunan untuk pabrik atau keperluan lainnya yang bersifat investasi hendaklah dilakukan dengan cermat. Keputusan yang tergesa-gesa dalam melakukan investasi dapat mengganggu kondisi usaha. Contohnya, investasi kendaraan. Bila tidak dikalkulasikan dengan cermat, maka akan ada biaya tambahan seperti biaya angsuran, asuransi, perawatan, dan biaya lainnya. Jika kebutuhan kendaraan belum terlalu tinggi, maka bisa disiasati dengan menyewa. Sekian pemaparan tugas dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.